Psikologi agama sebagai disiplin ilmu. Psikologi agama merupakan ilmu meneliti atau mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh kepercayaan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia manusia. Dan lapangan psikologi agama adalah menyangkut gejala-gejala kejiwaan dalam kaitannya dengan relasi keagamaan dan mekanisme antara keduanya. Zaskia Draja membagikan objek psikologi agama membahas tentang kesadaran agama. Adapun metode-metode penelitian psikologi agama, yang pertama itu dokumen pribadi yang mempelajari bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam berhubungan dengan agama. Yang kedua itu wawancara, untuk meneliti proses jiwa beragama pada seseorang yang masih hidupnya melalui wawancara secara langsung atau tidak langsungnya. Yang ketiga itu tes yang mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Yang keempat itu eksperimen yang mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perilaku khusus yang dibuatnya. Yang keempat itu pendekatan terhadap perkembangan, untuk meneliti asal usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam agama. Yang keenam itu studi khusus untuk cara mengumpulkan dokumen catatan hasil wawancara. Yang terakhir itu survei untuk penelitian sosial yang bertujuan untuk penggolongan manusia dalam hubungannya dengan pembentukan organisasi dalam masyarakat. Jadi kesimpulan materi yang saya bahas tadi, psikologi agama ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Objek kajian psikologi agama yaitu yang menyangkut gejala-gejala kejiwaan. Sedangkan kajian psikologi agama yaitu proses beragama, sistematika studi psikologi. Psikologi teoritis yang mengembangkan psikologi secara teori. Sedangkan psikologi praktis yaitu mempelajari tentang tingkah laku. Adapun metode-metodenya, yang pertama itu tadi dokumen pribadi, yang kedua wawancara, yang ketiga itu tes, yang keempat eksperimen, yang kelima pendekatan akan perkembangan, yang keenam itu studi, dan yang ketujuh itu survei. Kepentingan psikologi sebagai disiplin ilmu itu menyelamatkan manusia dan mengantarkan manusia kecenderungan alaminya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri.